Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mencintai dan dicintai oleh sesama manusia, apalagi terhadap suami, istri, anak serta keluarga merupakan kebutuhan batin yang paling mendasar. Terlebih lagi jika kita mau mencintai serta dicintai oleh Pencipta semua makhluk di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dapat dipungkiri segala kebaikan yang Allah hendaki pastilah memiliki tanda-tanda yang unik, baik tersirat maupun tersurat. Begitupun tanda-tanda bahwa Allah cinta dan sayang terhadap hamba-hambanya di dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat 3 tanda bahwa seorang hamba mendapatkan kasih dan sayang saat berada di alam dunia. Tanda-tandanya tersebut yaitu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan keburukan hamba tersebut secara langsung di dunia agar nanti ia terlepas dari balasan Allah di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak membalas perbuatan dosanya di dunia hingga kelak dia membalasnya nanti di akhirat. Hadis riwayat Tabrani. Itulah tanda pertama yang mana Allah berikan kepada hamba kecintaannya, dia mempercepat balasan keburukan kepada hambanya agar manusia tersebut segera bertobat dan memperbaiki kesalahannya. Ia telah memperbaiki kesalahannya yang ia telah perbuat. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang dibenci oleh Allah, ia akan dibiarkan secara bergelimang dalam melumpuran dosa dan terus-menerus berbuat maksiat hingga lupa dan lalai selama berada di dunia. Sebab itu sudah sepatutnya seorang mukmin selalu menerima segala bentuk kesusahan yang ia terima di dunia dengan ikhlas dan ridho. Mungkin saja itu merupakan hukuman dari Allah akibat kesalahan kita, sekaligus sebagai bahwa dia mencintai hambanya agar kita segera insaf dan bertaubat. Karenanya balasan Allah di dunia sangat tidak sebanding dengan balasan Allah di akhirat. Ketika di akhirat seorang hamba sudah tak memiliki kesempatan lagi untuk bertobat, serta balasannya pun jauh lebih besar. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 168, dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Berkaca dari firman-Nya tersebut, sudah jelas bahwa cobaan dan ujian merupakan sunatullah yang di dalam pastinya mengandung rahmat dan hikmah pada hambanya. Allah memiliki banyak cara yang berbeda-beda untuk mengembalikan hambanya kembali menuju jalan yang lurus. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati dan mengisinya dengan keyakinan yang kuat dan kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, niscaya Allah akan bukakan kunci hatinya dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kokoh. Allah jadikan hatinya waspada akan lika-liku kehidupan yang ia jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya sehat sejahtera dan lidahnya berkata benar dan perilakunya yang lurus. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat. Hadis riwayat Abu Asy'ad dari Abu Dzar. Melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas sudah dijelaskan bahwa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah hatinya yang
akan memiliki tingkah laku yang lurus, baik dari ucapan maupun dari perbuatannya. Hamba tersebut akan berhati-hati menjalani hidupnya agar tidak terpeleset ke jurang penuh dosa. Dengan sedapat mungkin menghindari perilaku-perilaku yang tercela. Lalu adakah dalam diri kita ciri-ciri tersebut? Di atas jika iya, maka itulah tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman terhadap agama Islam hingga mampu menghayati dan mengamalkannya menjadi sebuah cara hidup yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka pastilah Allah anugerahkan pemahaman akan agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan akan seorang hambanya, maka Dia akan memberikan pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam hingga ia mampu hayati dan mengamalkannya di dalam kehidupannya. Seorang mukmin yang diberikan pemahaman tersebut tentu tidak akan pernah menjual akidahnya hanya demi kesenangan dunia yang hanya sementara saja. Hamba tersebut tak akan silau dan cinta terhadap dunia hingga melupakan bagiannya di akhirat. Justru ia akan selalu tunduk dan patuh pada perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita bermuhasabah dari kita sendiri, menatap jauh ke dalam hati dan melihat kehidupan kita selama ini. Adakah ketiga tanda tersebut terdapat dalam diri dan kehidupan kita selama ini? Jika iya, maka bersyukurlah atas nikmat dan cinta darinya dan bersabar atas ujian dan cobaan darinya untuk menyeret kita ke dalam jalan yang lurus. Dan jika tidak, maka kita meski khawatir bahwa mungkin Allah sedang murka pada diri kita. Segeralah kita bertobat dan berdoa memohon ampunannya, serta meminta petunjuk serta kasih sayangnya. Yakinlah bahwa Allah selalu menerima taubat hambanya yang mau kembali kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.